tarik awangnya. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Tapak Meratus. Kali ini kita melakukan perjalanan wisata ke Pulau Kembang. Untuk menuju ke Pulau Kembang itu kita harus menggunakan klotok. Klotok merupakan sebuah perahu sederhana khas Kalimantan. Untuk menuju ke Pulau Kembang ini dapat diakses dengan atau Siring Peritandian. Di sana ada klotok yang menyediakan menuju ke Pulau Kembang, atau bisa juga melalui Kampung Kuin atau di dermaga di depan makam Pangeran Suryansah. Kita mulai perjalanan melalui dermaga di depan makam Pangeran Suryansah. Menggunakan klotok dengan biaya sebesar 250.000 untuk charter sebuah klotok. Kami dengan 10 orang penumpang, tidak saja lebih dari 10 orang. Oke, kita sudah berangkat ini dari pelabuhan atau dermaga makam Pangeran Suryansah. Kita melewati jembatan baru, inilah jembatan yang menghubungkan antara Kuin. Kita berangkat sebelum matahari terbit, kita bisa menikmati suasana Sungai Kuin ini dan Sungai Barito, tentunya dengan aktivitas warga di sekitar Sungai Kuin ini, dan kalian akan melihat sebuah pusat trafo yang berada di muara Sungai Kuin ini. Perjalanan kita ini dari dermaga makam Sultan Suryansah hingga sampai di Pulau Kembang memakan waktu sekitar 10 menit, karena di sini jarak yang lebih dekat untuk menuju ke Pulau Kembang. Kalau dari Siring Peritandian memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam baru sampai ke Pulau Kembang. Pulau Kembang berada di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan berada di tengah Sungai Barito. Objek wisata Pulau Kembang ini memiliki nama lengkap, yaitu Taman Wisata Alam Pulau Kembang, dan nama yang populer memang dengan sebutan Pulau Kembang. Taman wisata Pulau Kembang ini memiliki luas sekitar 83 hektar lebih, dan kawasan ini didominasi oleh hutan mangrove dengan jalur trekking yang terbuat dari kayu dan beton yang menghubungkan antar spot. Pulau Kembang yang kita kunjungi ini syarat dengan mitos, sejarah, dan legenda yang turun-temurun sudah banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya Banjarmasin. Oke, kita membahas sejarah Pulau Kembang. Oke, menurut sejarah Pulau Kembang yang beredar di masyarakat, terbentuk dari sebuah kapal besar milik Inggris yang dihancurkan oleh masyarakat Biajub. Baru pada tahun 1976 Pulau Kembang ditetapkan sebagai sebuah kawasan hutan wisata dan menjadi salah satu unggulan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala. Oke, kita bercerita tentang mitos Pulau Kembang. Jadi ada beberapa mitos tentang Pulau Kembang ini, di antara cerita tentang monyet putih serta beberapa tempat ziarah yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Kembang.
Yang kedua terkait asal-usul monyet yang ada di Pulau Kembang sebagai bukti rasa syukur seorang raja yang akhirnya mendapat keturunan setelah mandi di Pulau Kembang. Raja memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan sepasang monyet jantan dan betina di Pulau Kembang supaya pulau tersebut tetap terjaga kelestariannya. Untuk tiket masuk ke Pulau Kembang dibedakan menjadi untuk wisata lokal, yakni membayar 5.000 di hari biasa Senin hingga Jumat, sedang di hari Sabtu dan Minggu serta hari libur harus membayar Rp7.500 per orang. Untuk wisatawan mancanegara di hari biasa harus membayar 100.000 per orang, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur lainnya harus membayar sebesar 150.000 per orang. Jam buka dari pagi jam 7 hingga jam 17 sore. Untuk fasilitas di Pulau Kembang ini terbilang cukup lengkap, adanya kamar mandi dan warung-warung makanan dan minuman. Alam Pulau Kembang memang tak diragukan lagi. Kamu dapat berkeliling dengan santainya menyusuri jalan setapak yang sudah tersedia, dan kalian bisa memberi makan monyet-monyet yang ada di sini dengan memberikan kacang ataupun pisang. Untuk kacang sendiri, warga di sini ada yang menjajakan kacang untuk kita memberi makan monyet di sekitar sini. Dan kita di sini dipandu oleh beberapa orang dengan biaya atau tarif sesukarela. Yang nampak ini adalah tadi tempat pemujaan atau persembahan. Di Pulau Kembang ini terkenal sebagai kerajaannya monyet ataupun kera. Alasannya karena di pulau ini banyak sekali monyet. Monyet tersebut cukup jinak dikarenakan seringnya pengunjung yang datang, kemudian berinteraksi sambil memberi makan seperti kacang dan pisang. Akan tetapi kalian juga harus berhati-hati karena memiliki sifat jahil dan usil. Oleh karena itu, barang-barang beserta makanan dan minuman untuk tetap dipastikan aman. Mengawari kan awangnya. Nah. Hantui. Kayaknya melahirkan tuh mah. Ya kasihan nih. Digendong. Ini lapar yang banyak yang Kayak kok cuma nyambut kayak itu. Soalnya pisang tadi pangla. Oh iya baru pisang kadi. Pisang kadi warga. Tangannya adalah paling ujok sana ujok sini.
Di Pulau Kembang ini terdapat altar yang diperuntukkan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi penjaga Pulau Kembang yang dilambangkan dengan 2 buah arca berwujud kera berwarna putih atau Hanuman oleh masyarakat etnis Tionghoa yang mempunyai haul atau najar tertentu. Biasanya masyarakat Tionghoa ini melepaskan 1 ekor kambing jantan dilepas ke tengah hutan di Pulau Kembang ini. Itu di sini tempat ziarah, doa selamat, mandi anak dan lain-lain tepung tawar. Pasir Pak. Sejarah Pulau Kembang dimulai sekitar tahun 1698 ketika para pedagang Inggris membuka kantor dagang di Banjarmasin. Hubungan Inggris dengan kerajaan Banjar tak begitu baik. Untuk menyingkirkan Inggris, Sultan Banjar meminta bantuan penduduk asli pedalaman dari golongan Biaju. Orang Biaju menyerang Loji dan benteng Inggris di pesisir Sungai Barito, hingga 2 armada kapal Inggris tak bisa diselamatkan. Kapal Inggris dibakar hingga akhirnya kapal itu menjadi sedimentasi hingga terbentuk delta, hingga akhirnya kapal itu membentuk sebuah pulau, yaitu Pulau Kembang. Oke, sampai di sini cerita dan video kita di Pulau Kembang ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.